Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti, khusus bagi siswa-siswi di sekolah menengah atas kelas 10 semester 1. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kembali saya akan berbagi materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Sebelum masuk pada bagian pendalaman atau pembahasan materi, alangkah baiknya kita bersama-sama mengawali dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat penyelenggaraan yang Engkau limpahkan sehingga kami tetap sehat, semangat sampai saat ini. Jika sebentar lagi kami akan mendalami materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa, mohon kiranya Roh Kudus membuka hati dan budi kami agar kami dapat memahami, mengerti, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Pada materi ini terdapat kompetensi dasar untuk diketahui oleh kita bersama, yaitu memahami perlunya sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa dan bersyukur kepada Allah atas kemampuan sikap kritis terhadap perkembangan media massa tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi ini adalah peserta didik mampu memahami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa, serta mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Nah, jadi itulah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah kita mendalami materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa ini. Kita langsung saja masuk ke dalam pendalaman materi. Poin yang pertama atau A, media massa dan pengaruhnya. Dikatakan pada slide yang dapat kita lihat bersama di monitor, ada 3 revolusi besar yang pernah terjadi di jagat raya ini, yakni revolusi agraris, revolusi industri, dan revolusi informasi. Saat ini kita sedang mengalami revolusi informasi karena berbagai kemajuan teknologi media, di mana kita dibanjiri oleh arus informasi yang melimpah ruah dan tidak henti. Semua itu hampir tanpa saringan. Informasi ini dapat berupa informasi yang baik dan membangun, tetapi juga dapat berupa informasi yang buruk dan merusak. Sebagai contoh, di sini ditampilkan gambar media, di mana media itu terdiri dari 2 macam, yaitu media elektronik dan media cetak. Untuk media elektronik, contohnya komputer. Selain itu juga ada radio dan Android atau HP. Untuk Android atau HP, saya rasa tidak asing lagi para remaja, anak muda, bahkan orang dewasa begitu fasih menggunakan elektronik ini. Nah, kemudian yang kedua, media cetak atau sering dikatakan media non-elektronik. Sebagai contoh, media cetak itu adalah majalah dan koran. Ya.
Dari media-media yang ada itu, kita semua, khususnya para remaja dan anak muda, hendaknya memiliki sikap kritis terhadap semua informasi yang diterima. Sikap kritis berarti dapat memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif dan mana yang negatif. Jadi, kita harus bersikap kritis terhadap pengaruh-pengaruh positif dan negatif dari media yang menyuguhkan berbagai informasi. Ya, kita langsung masuk ke poin 1 atau bagian pertama, pengaruh positif dari media. Pengaruh positif dari media ini dapat terjadi dalam 3 hal, yaitu teknologi media itu sendiri, pemilik atau sponsor dari media, dan yang ketiga, pengaruh tak langsung oleh teknologi dan sponsor media. Bagian A, pengaruh dari teknologi media. Nah, teknologi media membawa pengaruh tersendiri, walaupun mungkin tidak dimaksudkan oleh pemilik atau sponsor media itu. Pengaruh teknologi media dapat disebut antara lain: teknologi media mendekatkan manusia satu sama lain. Ia dapat mendekatkan pikiran dan relasi kita. Pikiran dan relasi kita menjadi lebih terbuka kepada orang lain, bangsa lain, budaya lain, dan sebagainya. Berikutnya, teknologi media juga dapat menyajikan gambar dan suara yang lebih canggih, seperti musik stereo, gambar 3 dimensi, MP4 atau MP4, dan lain sebagainya. Kemudian yang B atau yang kedua, pengaruh dari pemilik atau sponsor media. Manusia, entah pemilik media, entah dia pemilik sponsor, entah lembaga negara, entah masyarakat dan gereja, dapat menggunakan media untuk menciptakan perhatian dan keprihatinan umum tentang suatu masalah di belahan bumi lain, seperti misalnya informasi tentang AIDS, narkotika, pembunuhan massal oleh suatu pemerintahan otoriter, dan lain sebagainya, di mana ia membantu menciptakan keprihatinan. Kemudian berikutnya, media juga dapat digunakan untuk memberi informasi dan membentuk opini umum yang baik dan juga untuk mendidik. Media dapat digunakan untuk membela keadilan dan kebenaran. Media dapat digunakan untuk hiburan. Nah, pada bagian ini, saya rasa kita semua sudah mengetahuinya, di mana dengan adanya media, kita bisa menikmati hiburan musik, drama misalnya, film, tari, sinetron, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengaruh yang tidak disadari atau dimaksudkan. Sadar atau tidak sadar, media ternyata sudah membentuk budaya baru. Kaum muda misalnya adalah masa yang terlibat penuh dalam budaya baru ini. Nah, budaya barunya seperti apa? Jadi, budaya itu misalnya tentang penampilan, gaya hidup, maupun mode, rambut, pakaian, dan sebagainya. Kemudian poin yang kedua, sadar atau tidak sadar, media telah mengubah cara pikir kita tentang hidup. Misalnya tentang budaya, di mana jendela dunia terbuka lebar bagi kita. Nah, jadi itu tadi pengaruh positif dari media. Sekarang yang kedua, pengaruh negatif dari media. Kita semua dituntut untuk bersikap kritis terhadap pengaruh negatif dari media, di mana pengaruh-pengaruh negatif media itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh negatif yang disebabkan dari teknologi media itu sendiri. Dikatakan bahwa media telah membangun kerajaan dan kekuasaan yang sangat kuat,
siapa yang memiliki media, dia yang kuat dan berkuasa. Dengan media, dunia utara menguasai dunia selatan misalnya. Kota menguasai desa, yang kuat dan yang kaya menguasai yang lemah dan miskin. Berikutnya, media juga menciptakan budaya baru yang gemerlap, sehingga budaya asli dan lokal perlahan-lahan tersingkir. Lalu dikatakan juga lewat media itu dapat dibangun persepsi yang salah tentang kesejahteraan, di mana kesejahteraan itu dianggap memiliki materi sebanyak-banyaknya. Manusia tidak lagi dinilai dari karakter dan dedikasi, tetapi dari apa yang dia miliki. Misalnya rumah, mobil, uang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang B, pengaruh negatif yang disebabkan oleh pemilik dan sponsor media. Poin pertama, media dijadikan bisnis. Supaya bisnis dapat laku, maka digalakkan semangat materialisme misalnya, konsumerisme, dan hedonisme. Kemudian yang kedua, lewat media dapat diciptakan stereotip tentang tokoh kecantikan mode dan lain sebagainya yang akan ditiru oleh khalayak ramai. Misalnya mode rambut, mode pakaian yang begitu cepat ditiru. Berikut, lewat media dapat diciptakan sensasi tantangan seks, misalnya kekerasan dan horor yang mungkin sangat disenangi oleh penonton. Pemilik, penguasa, dan sponsor media dapat melakukan berbagai rekayasa dan trik demi kepentingan bisnis dan politiknya. Nah, kemudian setelah kita melihat atau mendalami poin yang pertama dan kedua tentang pengaruh negatif, sekarang yang terakhir, pengaruh yang tidak disengaja. Nah, media juga dapat membawa efek samping yang merugikan. Misalnya, yang pertama dikatakan bahwa jadwal hidup dan kerja kita tidak teratur. Banyak waktu tersedot untuk menonton atau mendengar siaran media. Dan komunikasi antar pribadi dalam keluarga berkurang. Selain itu, kecanduan dan keterlibatan pada kekerasan dan seks bebas sering ada hubungannya dengan siaran TV atau chatting di internet atau HP melalui SMS misalnya. Kemudian, arus urbanisasi sering disebabkan oleh tayangan yang glamor tentang kehidupan di kota. Itulah beberapa aspek yang menyangkut pengaruh positif dan negatif dari media. Oleh karena itu, kita harus tetap kritis terhadap media dan pandai-pandai menggunakan media untuk kepentingan kita dan orang banyak. Nah, jadi berikutnya kita akan mendalami sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa ini menurut pandangan kitab suci dan dokumen gereja. Yang B, ajaran kitab suci dan gereja tentang media. Nah, di sini kitab suci diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28 dengan perikop murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Yang bunyinya demikian. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abyatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi,
Anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, itu tadi teks kitab suci dari Injil Markus. Untuk pembahasan atau peneguhannya, bagian akhir nanti akan disampaikan. Berikut kita akan menyimak dan memahami ajaran gereja yang diambil dari dokumen Konsili Vatikan Kedua, Inter Mirifica artikel 9. Kewajiban-kewajiban para pemakai media komunikasi sosial yang bunyinya demikian. Kewajiban-kewajiban khusus mengikat semua penerima, yakni para pembaca, pemirsa, dan pendengar yang atas pilihan pribadi dan bebas menampung informasi-informasi yang disiarkan oleh media itu. Sebab cara memilih yang tepat meminta supaya mereka mendukung sepenuhnya segala sesuatu yang menampilkan nilai keutamaan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman. Sebaliknya, hendaklah mereka menghindari apa saja yang bagi diri mereka sendiri menyebabkan atau memungkinkan timbulnya kerugian rohani atau yang dapat membahayakan sesama karena contoh yang buruk, atau menghalang-halangi tersebarnya informasi yang baik dan mendukung tersiarnya informasi yang buruk. Hal itu kebanyakan terjadi dengan membayar iuran kepada para penyelenggara yang memanfaatkan media itu karena alasan-alasan ekonomi semata-mata. Maka supaya para penerima itu mematuhi hukum moral, hendaknya mereka jangan melalaikan kewajiban untuk pada waktunya mencari informasi tentang penilaian-penilaian yang mengenai semuanya itu diberikan oleh instansi-instansi yang berwenang, dan untuk mengikutinya sebagai pedoman menurut suara hati yang cermat. Untuk lebih mudah melawan dampak-dampak yang merugikan dan mengikuti sepenuhnya pengaruh yang baik, hendaknya mereka berusaha mengarahkan dan membina suara hati mereka dengan upaya-upaya yang cocok. Nah, itu tadi kutipan ajaran gereja dari Inter Mirifica artikel 9. Berikutnya, kita akan memasuki bagian peneguhan, di mana pada bagian ini akan dijelaskan maksud atau pesan yang ingin disampaikan baik dari kitab suci maupun pandangan ajaran gereja. Yang pertama, sikap kritis Yesus. Pada zaman Yesus dikatakan belum banyak jenis media. Jenis media yang ada mungkin hanya buku atau kitab saja. Salah satu kitab yang sangat penting dalam masyarakat Yahudi waktu itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang mengatur peri hidup beragama bagi orang-orang Yahudi. Kitab itu sangat dihormati dan ditaati oleh masyarakat Yahudi. Kitab Taurat yang antara lain mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan peraturan menyangkut hari Sabat. Rupanya, kitab Taurat itu sudah banyak yang ditambah-tambah dan dimanipulasi oleh para agamawan pada waktu itu. Pada awalnya, hukum Taurat, khususnya tentang hari Sabat, dibuat demi keselamatan umat, tetapi kemudian ditambah-tambah dan dimanipulasi oleh para agamawan sehingga menjadi beban bagi umat. Banyak aturan yang akhirnya dibuat-buat. Misalnya, kancing jubah yang terlepas pada hari Sabat tidak boleh dikancing kembali selama hari Sabat belum berlalu, dan lain sebagainya. Nah, terhadap semua itu, Yesus menyikapi hukum Taurat tersebut, misalnya mengenai hari Sabat yang rupanya sudah dimanipulasi itu dengan kritis. Peraturan seperti itulah yang ditolak oleh Yesus. Hari Sabat adalah demi keselamatan umat, bukan sebaliknya umat untuk hari Sabat. Itulah sikap kritis Yesus, di mana Yesus mengkritik sikap para agamawan waktu itu yang begitu pintar dan hebat dalam menyampaikan hukum Taurat, tetapi sebaliknya sikap dan perilaku mereka tidak sesuai. Selain itu, Yesus juga tidak menghendaki bahwa hukum Taurat itu hanya menjadi alat bagi mereka supaya mendapat kehormatan, kekuasaan dari
orang-orang Yahudi waktu itu. Kemudian yang kedua, peneguhan dari ajaran gereja. Ya. Berdasarkan pandangan ajaran gereja dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Inter Verifica, gereja ingin mengajak umat manusia untuk menyadari peran positif berbagai sarana komunikasi sosial untuk menyegarkan hati dan mengembangkan budi agar harkat kemanusiaannya semakin hari semakin tampak dan semakin berkembang. Selain itu, aneka sarana komunikasi sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mewartakan kabar sukacita yang menjadi warisan teragung Kristus demi keselamatan umat beriman Kristiani, bahkan juga demi kemajuan hidup manusia pada umumnya. Nah, itu tadi peneguhan baik dari pandangan kitab suci maupun pandangan ajaran gereja. Berikutnya, ada satu pertanyaan untuk kita renungkan dan dalami bersama. Apa sih artinya sikap kritis Yesus itu bagi kita sekarang? Yesus mengajak kita sebenarnya untuk bersikap kritis. Kita harus dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang berguna bagi keselamatan manusia dan mana yang tidak berguna. Keselamatan manusia adalah yang menjadi pilihan atau opsi Yesus dalam hidup dan karyanya. Kemudian berikutnya, bagaimana kita dapat membangun sikap kritis itu? Sikap kritis dapat dibangun dengan cara yang pertama, banyak membaca buku tentang media. Kemudian yang kedua, mengikuti pelatihan dan pendidikan media jika ada atau memungkinkan. Yang ketiga, melatih diri untuk melihat dan mendengar tayangan berbagai media dengan sikap kritis dan bertanya serta belajar banyak dari orang-orang yang tahu dan berpengalaman tentang media. Dan berikutnya, mencermati alamat situs apakah sudah terverifikasi oleh Dewan Pers atau belum. Lalu, periksalah fakta langsung dari sumbernya atau carilah sumber lain yang menampilkan berita yang sama. Dan berikutnya, ikut serta dalam forum diskusi anti-hoax. Nah, itulah poin-poin atau hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membangun sikap kritis. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat kita pahami dengan baik. Jadi, dengan demikian, materi yang disampaikan selesai. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dari siswa-siswi sekalian. Untuk menutup pembelajaran ini, kembali saya mengundang kita untuk berdoa bersama. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, semoga materi yang telah kami pelajari dan dalami bersama tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa, sungguh kami pahami dan mengerti dengan baik, dan kami pun dimampukan untuk bersikap kritis serta bijak dalam menggunakan media. Berkatilah kami semua agar selalu sehat, dan yang paling utama agar kami senantiasa hidup dalam ketetapan Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya.